Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kami akan menyampaikan tentang Data Science Business Understanding dengan judul Prediksi IPK, Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Mahasiswa Perguruan Tinggi XYZ untuk mengetahui serapan peluang pekerjaan. Kegiatan ini merupakan pelatihan dari tematik akademi Digital Talent Scholarship yang diselenggarakan oleh Kominfo tahun 2021. Tim penyusun dari tugas ini adalah kelompok 1 dari kelas UGM 05 dengan anggota Ibu Tri Ika Jaya Kusumawati, kemudian saya sendiri Heni Pratiwi, berikutnya Ibu Tri Aristi Saputri dan Bapak Jainal Abidin. Berikut ini adalah definisi permasalahan dari tugas ini. Latar belakangnya adalah keberhasilan sebuah perguruan tinggi dapat dilihat dari lulusan yang dihasilkan. Apakah mampu terserap oleh kebutuhan industri maupun pemerintah. Saat ini tingkat kelulusan yang tinggi tentu diharapkan sesuai dengan kemampuan. Hal ini ditandai dengan nilai transkrip yang baik. Kemudian banyaknya serapan pekerjaan mensyaratkan IPK, Indeks Prestasi Kumulatif dengan minimum skor tertentu. Lulusan di program studi informasi merupakan lulusan yang nantinya diharapkan mampu mengisi kebutuhan sebagai sistem analis, software developer, information security analyst, database administrator, maupun ERP consultant. Nah, dari keseluruhan peluang ini dituntut pula untuk memiliki rata IPK minimal 3 untuk lulusan yang berasal dari PTS dan 2,75 untuk lulusan yang berasal dari PTN. Hal ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai filter awal untuk menyaring calon pegawai atau tenaga kerja. Nah, sebuah proses bagaimana perguruan tinggi dapat melihat ini sebagai tantangan untuk meningkatkan kualitas lulusan berdasarkan IPK dari lulusan. Kemudian, kemampuan untuk memprediksi dan merancang strategis setiap semester, serta bagaimana target untuk mencapai minimal IPK dari lulusan, supaya mahasiswa maupun program studi dapat menjaga kestabilan IP atau indeks prestasi setiap semester mahasiswanya, mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya prediksi tingkat kelulusan untuk mengetahui seberapa besar potensi lulusan sebuah perguruan tinggi dalam memenuhi tantangan di kemudian hari. Maka diusulkan untuk membangun sebuah sistem yaitu prediksi IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif lulusan mahasiswa perguruan tinggi XYZ untuk mengetahui serapan peluang pekerjaan. Berikutnya adalah identifikasi permasalahan bisnis. Permasalahan bisnis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut. Bagaimana kita bisa memprediksi IPK lulusan, kemudian model regresi seperti apa yang tepat untuk memprediksi IPK lulusan, kemudian bagaimana persentase yang dihasilkan dari prediksi lulusan untuk serapan peluang pekerjaan. Jadi nanti kita akan melihat seberapa besar akurasi yang didapatkan dari hasil prediksi IPK yang kita inputkan. Baik, berikutnya ada asumsi, kebutuhan, dan limitasi. Yang pertama-tama tentu adalah dari sisi asumsi. Prediksi indeks prestasi kumulatif dilakukan untuk mahasiswa program studi sistem informasi. Data sumber didapatkan dari histori IP per semester yang ditempuh mahasiswa selama kuliah. Jadi terutama yang kami ambil di sini adalah IPK di semester 1, kemudian ada beberapa IP dataset ya, dataset IP mahasiswa yang dilakukan per semester. Kemudian untuk proses kebutuhan, untuk melakukan ini kami juga memerlukan dataset IP mahasiswa, ada juga per semester. Hal ini kami lakukan karena setiap tahunnya perguruan tinggi akan
melakukan kelulusan ya, atau meluluskan mahasiswa dengan melakukan yudisium sebanyak 2 kali. Biasanya dilakukan di bulan Maret dan September. Nah, sumber dataset ini diperoleh dari salah satu perguruan tinggi swasta yang langsung diambil dari sistem atau database yang dimiliki, terutama database akademik. Kemudian karena ini kami tidak menampilkan NIM dan nama lengkap mahasiswa, kemudian kami akan membandingkan antara perhitungan IPK dengan rumus rata-rata berdasarkan prediksinya. Hal ini tentu digunakan untuk kebutuhan mahasiswa yang sedang menempuh studi berikutnya, sehingga dapat mengetahui IP berapa pada semester 1 dan berikutnya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan target IPK. Dalam hal ini kami akan melakukan akurasi saja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang berikutnya adalah limitasi. Limitasi di sini terdapat pada dataset yang diambil dari mahasiswa sistem informasi yang sudah dicukupkan semester atau masa studinya, dalam hal ini yang sudah lulus. Data yang diambil merupakan data real, kemudian dilakukan pembersihan data terlebih dahulu. Berikutnya ada tujuan proyek yang terdiri atas tujuan bisnis, kemudian ada measurable outcomes atau bisnis kriteria. Nah, tujuan bisnis sendiri yang pertama tentu membangun model regresi yang akurat dengan membandingkan perhitungan IPK dengan rumus rata-rata dan perhitungan dengan metode regresi. Kemudian kita bisa membangun sebuah aplikasi sederhana atau sistem sederhana yang dapat digunakan oleh mahasiswa berikutnya dalam memprediksi keakuratan. Kemudian kita bisa mendapatkan gambaran proyeksi serapan lulusan di dunia pekerjaan dalam bentuk chart atau persentase atau prosentase. Berikutnya adalah measurable outcomes ataupun yang kita sebut dengan bisnis kriteria. Nah, ini membandingkan hasil IPK, indeks prestasi kumulatif, real dari calon mahasiswa lulusan yang umumnya menggunakan perhitungan nilai rata-rata dengan hasil IPK. IPK di sini indeks prestasi kumulatif mahasiswa lulusan dengan pendekatan metode regresi linier. Berikutnya adalah solusi dari perspektif bisnis. Yang pertama tentu adalah solusi. Berdasarkan pada pengamatan data IP dan IPK lulusan dari perguruan tinggi, kita memiliki fitur nilai IP semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai N ya, sesuai kondisi realnya. Kemudian kita akan menggunakan regresi linier sederhana, sehingga kita juga ada satu variabel atau fitur terikat ya sebagai data output, sehingga kita menggunakan regresi linier berganda ataupun variabel jamak. Pengamatan akan dilakukan pada data real IP per semester dan IPK lulusan, kemudian secara global tujuan yang akan dihasilkan adalah mendapatkan model yang mewakili representasi data IP dalam hal ini, dan IPK lulusan agar kelak dapat digunakan pada sebuah data testing. Kemudian kita akan melanjutkan ke analytical approach atau pendekatan analisis. Jadi yang pertama kita menggunakan data cleansing berdasarkan pada pengamatan data IP dan IPK lulusan dari sebuah perguruan tinggi XYZ. Kami mengerjakan data cleansing di mana data-data IP dan IPK lulusan dari perguruan tinggi telah tersedia, sehingga peneliti harus memeriksa apakah nilai yang ada pada data tersebut akurat atau tidak. Artinya data yang harus bernilai antara 0 sampai 4 karena data IP dan IPK hanya berada pada range tersebut. Jadi jika ditemukan data di luar range, maka terdeteksi sebagai data yang tidak akurat. Kemudian yang berikutnya, data-data IP dan IPK lulusan dari perguruan tinggi XYZ yang telah tersedia, maka peneliti juga harus memeriksa apakah nilai yang ada pada data tersebut berkondisi balance atau seimbang antar fitur satu dengan fitur lainnya, atau apakah data tersebut berimbang pula. Kemudian data yang imbalance itu perlu dilakukan upaya khusus untuk mengatasinya.
Jadi kami mengamati data pada tahap cleansing, kemudian mengamati pula apakah ada yang missing value, kemudian format nilai konsisten atau tidak, apakah ada nilai outlier, kemudian apakah format data sudah sesuai sebagaimana mestinya. Berikutnya adalah data preparation. Nah, jadi ketika tahapan data cleansing ini telah dilakukan seluruhnya, maka peneliti akan melanjutkan ke tahapan data preparation. Secara umum, data preparation ini, baik data training maupun data testing, dipastikan telah memiliki semua data yang diperlukan secara lengkap, baik itu nilai serta keseimbangan data dari jumlah data yang digunakan. Nah, kemudian tipe data yang digunakan juga akan dipersiapkan dengan baik. Artinya, di sini harus menyiapkan tipe file contoh CSV yang kelak akan digunakan sebagai bahan dasar dalam membangun regresi linear berganda ataupun variabel jamak ya. Nah, selanjutnya kita akan menyiapkan coding yang akan dieksekusi bersama dengan data training yang sudah dibuat. Berikutnya kita ke model selection. Nah, model selection ini model yang digunakan adalah metode regresi linear berganda atau variabel jamak. Tahapan yang kita lakukan ada 7. Yang pertama, menyediakan data training, yaitu berupa data IP dan IPK lulusan. Di sini kami data trainingnya menggunakan 50 data lulusan. Kemudian yang kedua, menyediakan data testing, yaitu minimal 20 data calon lulusan, berupa data IP. Kemudian berikutnya adalah melakukan tahapan dan engineering termasuk data cleansing dan data preparation. Yang keempat, setelah data dinyatakan siap, maka langkah selanjutnya adalah membangun model dengan menggunakan data training pada poin 1. Berikutnya yang kelima, setelah model ini berhasil dibangun, maka data testing akan digunakan lalu dilihat hasilnya. Yang keenam, kita akan membandingkan hasil dari menghitung IPK calon lulusan dengan pendekatan regresi linear berganda dengan hasil menghitung IPK calon lulusan dengan pendekatan penghitung rata-rata. Nah, hasil perbandingan yang ada tersebut kemudian kita buat dalam MSE. Berikutnya adalah analisis metrik. Nah, nilai MSE yang sudah kita dapatkan tadi akan kita gunakan untuk mengukur apakah prediksi nilai IPK lulusan atau akurasinya ya dengan menggunakan metode regresi linear berganda atau variabel jamak, sehingga dapat memberikan nilai yang sama atau berbeda dengan perhitungan yang menggunakan metode perhitungan rata-rata. Berikutnya inilah instrumen pengukur keberhasilan. Instrumen pengukur keberhasilan pada tugas ini secara umum ya itu sebagai berikut. Yang pertama, sudah tersedia data training yang akan digunakan. Kemudian tersedia data testing. Yang berikutnya, semua tahapan data engineering sudah dilakukan atau dikerjakan dengan benar. Berikutnya, model regresi linear berganda berhasil dibangun berdasarkan data training. Yang kelima, model regresi yang dibangun tentu dapat digunakan untuk data testing yang tersedia. Yang keenam, peneliti bisa menilai IPK calon lulusan dengan 2 pendekatan tersebut. Nah, yang ketujuh, nilai MSE didapatkan serta dapat pula diterjemahkan dengan baik dan dapat dipahami. Berikutnya kita akan berlanjut, ini adalah data training yang digunakan. Jadi ini adalah data alumni perguruan tinggi. Ini nomor, kemudian ada ID lulusan 01. Kami menggunakan 50 data training, jadi ini semesternya sampai semester 8 untuk batas normal. Kemudian apabila program sarjana dia sampai dengan 14 semester. Kemudian kita melihat IPK dengan nilai rata-rata. Berikutnya ini adalah data understanding 1 yang merupakan hasil telaah data atau statistik. Nah, hal utama yang disajikan pada bagian data understanding 1 ini adalah pengambilan data dan telaah data dengan beberapa model
metode statistika. Pengambilan data yang digunakan pada tugas ini adalah data yang diambil dari data lulusan mahasiswa perguruan tinggi XYZ. Data disediakan oleh dari unit bagian akademik sehingga kita bisa memprosesnya. Ya, jadi berasal dari internal kampus. Data indeks prestasi sendiri kami dapat dari semester 1 sampai dengan semester 7, kemudian di semester 8 nanti adalah skripsi. Tipe data berupa data rasio dan disajikan dalam bentuk model tabular. Nah, dari data mentah tersebut diambil 50 data yang akan dijadikan data training dan disajikan di tabel. Berikutnya ini adalah datanya, ini adalah IPK per semester. Di sini, jadi ada lulusan 1, kemudian IP semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nanti di 8 ini adalah berarti IPK pada saat dia pengambilan skripsi. Kemudian apabila dia lewat dari 4 semester atau lewat daripada 8 semester ya, maka IP ini masih akan terisi sampai 14 semester. Kemudian berikutnya adalah proses telaah data. Telaah data di sini kita mengimport data ke Pandas, kemudian data training yang sudah dalam bentuk CSV dan sudah diletakkan pada PET, kemudian diimport ke dalam Pandas sebagai berikut ya. Itu dia. Kemudian ini adalah hasil telaah data. Hal yang dapat dilakukan berikutnya adalah tentu menginspeksi tipe data dari masing-masing kolom. Nah, atribut dtypes dari data frame menyimpan sebuah Pandas series yang berisi daftar seluruh kolom di dalam data frame yang bersangkutan. Nah, perintah berikut menghasilkan tipe dari fDataVias. Kemudian ini masuk ke dalam sebuah data frame. Ini hasil telaah datanya seperti ini. Kemudian kita berlanjut ke data understanding 2 yang merupakan hasil telaah dari data visualisasi. Nah, bentuk visualisasi yang dipilih untuk hasil telaah data dalam riset ini adalah menggunakan box plot. Nah, ini adalah line plot per semester. Seperti ini tadi tahapannya kita menggunakan Google Colab ya. Nah, untuk box plot sendiri kita melihat komparasi distribusi data melalui gambar yang mewakili nilai kuartil 1, kuartil 2. Kemudian kita mendeteksi outlier dengan mudah sehingga muncul hasil visualisasi data ya. Ini adalah line plot per semester di semester 1. Ada import Seaborn, Pandas, kemudian Matplotlib gitu. Nah, ini adalah line plot di semester 1. Ini ID lulusannya, kemudian ini adalah IPK-nya, ini bentuk line plot semester 1. Kemudian yang berikutnya adalah scatter plot. Jadi kalau di scatter plot ini untuk semester 1 ada import Seaborn, kemudian ada import Pandas, kemudian kita juga ada import Matplotlib ya, seperti itu. Nah, ini adalah bentuknya seperti ini scatter plot yang ada di semester 1. Ini ID lulusan, kemudian ini adalah jenjang sarjana dan IPK-nya. Berikutnya kita ke box plot per semester. Ini adalah box plot per semester. Jadi ada import Pandas, kemudian dari from Matplotlib ya kita import juga. Kemudian bentuk box plotnya seperti ini. Ini mungkin bisa terlihat ya. Ini ada box plotnya. Berikutnya ini adalah hasil perbaikan data bentuk normalisasi. Ya, jadi pada data training yang disediakan itu sudah ada terdapat data kosong pada kolom semester seperti yang terlihat. Ya, ini data normalisasi.
Sehingga kita perlu melakukan normalisasi atau transformasi data yang hilang ataupun missing value. Seperti ini. Ini ya kita perlu normalisasi, kemudian ada data yang hilang ataupun missing value, sehingga kita melakukan import library dan data training. Seperti ini. Ini importing libraries, kemudian ini adalah import data training. Berikutnya kita menghitung data kosong yang ada pada data training. Kita hitung dulu seperti ini. Menghitung data kosong yang ada pada data training. Berikutnya adalah membuat list data kosong pada data training seperti ini. Jadi input ya. Ada missing values di sini. Kemudian kita cek missing values-nya, kemudian ini ada nomor, ada ID lulusan, kemudian semester 1, 2, 3, 4 ya, sampai IPK dengan nilai rata-rata. Berikutnya kita menghapus data kosong ya. Jadi semua data kosong kita hapus. Oke, seperti ini ya, di drop, kemudian null sehingga data kosongnya bisa terhapus. Kemudian mengganti missing value dengan MEAN. Ya, ini ada rumusnya DF ya, fill, kemudian ada kita ganti tadi missing value-nya yang kosong-kosong, kemudian diganti dengan MEAN seperti ini. Berikutnya kita ke model yang digunakan tadi yaitu model regresi. Ya, jadi pada penelitian ini model regresi yang digunakan adalah regresi variabel jamak dengan membandingkan hasil IPK, indeks prestasi kumulatif real dari calon mahasiswa lulusan yang umumnya menggunakan perhitungan nilai rata-rata dengan hasil IPK, yaitu indeks prestasi kumulatif mahasiswa lulusan. Nah, regresi jamak yang dilakukan menggunakan pendekatan dua metode, yaitu RBL dan ANN RLB. Kita menggunakan RLB ini dia. Mengelompokkan dan menyumblahkan seperti ini. Kemudian kita juga mengelompokkan dalam bentuk deskripsi. Ini ada semester 1 sampai dengan semester 7, kemudian kita kelompokkan dalam bentuk deskripsi dan kita buat plot datanya seperti ini. Dari semester 1 sampai dengan semester 7 kita mau melihat bentuk plotnya seperti apa. Nah, berikutnya kita ke deployment model. Nah, untuk yang ingin mencoba, link deployment model dapat diakses pada web berikut ya. Kelompok 1, linrek, garis datar predik, garis datar mhs.herokuapp.com. Nanti link ini juga akan kami sampaikan di bagian deskripsi. Sehingga bisa dicoba. Ini adalah tampilan dari web deployment model. Jadi di sini ada prediksi masa kelulusan mahasiswa. Kami di sini menampilkan akurasi saja. Jadi ada umur atau usia, kemudian indeks prestasi di semester 1, kemudian jenis kelamin, terdiri atas laki-laki dan perempuan, kemudian status mahasiswa masih bekerja atau mahasiswa. Jadi status mahasiswanya sudah bekerja atau masih mahasiswa. Kemudian nanti akan ada tombol ini prediksi sekarang, jika ditekan nanti akan muncul hasilnya di akurasi, ya, akurasi prediksi kelulusan dari mahasiswa. Jadi kami menampilkan umur, kemudian IP di semester 1, jenis kelamin, kemudian status mahasiswa, apakah masih mahasiswa ataupun sudah bekerja, kemudian bisa ditekan tombol prediksi sekarang sehingga dapat memunculkan akurasinya. Jadi adapun isian dari deployment model ini adalah yang pertama, misal kita isi usianya 20 tahun, ya, umurnya 20 tahun, kemudian IP semester 1-nya 3,5, kemudian jenis kelaminnya perempuan dengan status mahasiswa bekerja. Status akurasinya adalah 26912.6 atau 26,91%. Kemudian kita isi lagi
dengan ketentuan yang sama ya, umur 20 tahun, IP semester 1 sama dengan 3.5, jenis kelamin juga perempuan, tetapi status mahasiswanya kami isi di sini mahasiswa. Mahasiswa di sini artinya belum bekerja. Akurasinya muncul 3064 ya, 3064.97 atau 30,64%. Nah, dilihat berdasarkan dari kedua prediksi tersebut, yaitu umur atau usia, kemudian ada indeks prestasi semester 1 dan jenis kelamin yang sama ya. Jadi mahasiswa yang bekerja ada kemungkinan lebih rentan lulus terlambat dengan dibuktikan akurasi yang rendah yaitu 26,91%, dan mahasiswa yang tidak bekerja ataupun masih mahasiswa akurasinya tinggi untuk lulus tepat waktu yaitu 30,64%. Hal ini sebenarnya juga terjadi pada kondisi real karena mahasiswa yang bekerja memang untuk lulus tepat waktunya lebih sedikit dibandingkan mereka yang memang hanya fokus kuliah. Baik, sekian dan terima kasih dari kami kelompok 1 UGM 05. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.